Halo Cancer, apa kabar? Semoga baik-baik selalu ya. Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading, di mana aku akan membacakan terkait gimana sih perasaan si dia terhadap kamu sejauh ini. Gitu ya, perasaan si dia, orang yang kamu fokuskan. Gitu ya, perasaan si dia terhadap kamu sejauh ini. So, kita langsung mulai saja. Dari yang pertama, aku akan mulai dulu dengan membacakan perasaan kamu, Cancer, terhadap si dia sejauh ini. Kita mulai dulu dari perasaan kamu terhadap si dia sejauh ini, di mana bagian ini sekaligus akan membantu kamu untuk mengetahui apakah readingan ini adalah untuk kamu atau bukan. Apakah energi yang tertarik merupakan energi kamu dan si dia atau bukan, gitu ya. Jikalau bagian pertama ini tidak resonate untuk kamu, maka jangan dipaksa. Artinya readingan ini bukan untuk kamu, artinya energi yang tertarik bukanlah energi kamu dan juga energi dia, gitu ya. Begitu sebaliknya, apabila kamu merasa readingan ini resonate, gitu ya, maka ini adalah readingan untuk kamu, maka energi yang tertarik merupakan energi kamu dengan si dia, gitu ya. So, kita langsung mulai saja, Cancer. Kita punya The Empress. Kita punya Two of Wands. Kita punya Seven of Pentacles. Kita punya Three of Pentacles. Dan kita punya Six of Swords. Gitu ya. Oke. So, Cancer, aku melihat sejauh ini, kamu sebenarnya mempunyai atau masih mempunyai perasaan sayang, perasaan cinta terhadap si dia, di mana kamu sebenarnya merasa ketika kamu sedang berhubungan dan berkomunikasi dengan si dia, kamu merasa nyaman, aman, tentram, hangat gitu. Kamu merasakan perasaan secure gitu ketika berhubungan, ketika berkomunikasi dengan si dia. Kamu merasa dia adalah sosok yang memang tipikal yang bisa membuat orang nyaman gitu ya. At least kamu merasanya begitu gitu ya. Kamu menginginkan perkembangan untuk hubungan kalian, hanya saja tidak dapat dipungkiri walaupun kamu mempunyai perasaan, walaupun kamu menginginkan agar hubungan percintaan di antara kalian berdua agar bisa mengalami perkembangan, tapi sebenarnya disadari atau tidak oleh kamu, kamu sebenarnya kamu sedang dilema, kamu sedang ada kebingungan dalam bagaimana menanggapi perasaan dan hubungan kamu dengan si dia. Yes, satu sisi ingin memperjuangkan, satu sisi ingin menciptakan perkembangan, tapi atas satu dan lain hal, atas apapun penyebabnya, kamu sempat berpikiran apa gue mundur aja, apa gue move on aja, gue bingung harus gimana, gitu. Nah, atas apapun kendalanya, gitu ya. Nah, untuk banyak dari kalian, aku melihat sekarang ini kamu dan si dia, itu sedang renggang, minim komunikasi atau bahkan tidak berkomunikasi sama sekali. Gitu ya. Dan sebenarnya, dengan kondisi yang sedang minim komunikasi atau bahkan tidak ada komunikasi sama sekali, dengan kondisi yang sedang agak renggang dan berjarak, sebenarnya ini beneficial untuk kamu, menguntungkan untuk kamu. Karena dengan begitu, kamu jadi bisa punya waktu untuk benar-benar merenung dan bertanya kepada diri kamu sendiri. Kamu maunya seperti apa? Kamu maunya bagaimana? Maju atau mundur? Bertahan atau tidak? Maju kenapa? Lalu harus gimana? Mundur kenapa? Lalu harus gimana? Gitu. Agar pertimbangannya matang, sebenarnya butuh benar-benar waktu sendiri. Sehingga sebenarnya kerenggangan yang ada ini adalah beneficial untuk kamu. Gitu. Nah, untuk beberapa dari kalian, aku melihat
ada yang sedang LDR di sini, bahkan ada yang LDR-nya sampai beda negara gitu ya. Lalu aku juga melihat ada isu terkait financial dan karir gitu ya. Ada finansial dan karir di sini yang menjadi isu atau kendala dalam hubungan kalian gitu ya, yang menghambat perkembangan. Dan juga ada LDR yang contoh yang masih bisa itu loh, yang masih bisa dicapai atau dijangkau melalui mobil. Contoh Jakarta dan Bekasi itu kan cukup jauh gitu. Emang agak sulit untuk ketemu sering gitu, tapi kan masih terjangkau. Ada yang LDR seperti itu gitu ya. Jauh banget, agak sulit kalau harus ketemu setiap saat atau sesering mungkin, tapi masih bisa terjangkau oleh kendaraan seperti mobil atau motor gitu. Gitu ya. Kesedak, maaf. Aku juga melihat bahwa ada hubungan pihak ketiga di sini yang menjadi isu, baik dari kamu yang ada dealing dengan orang lain selain dia, atau dia yang dealing dengan orang lain selain kamu, atau hubungan kalian itu sendiri merupakan hubungan pihak ketiga, atau kalian berdua sama-sama mempunyai hubungan atau dealing dengan orang lain selain satu sama lain, gitu ya. By the way, aku hanya menyampaikan informasi yang aku dapatkan di sini. Aku tidak bermaksud untuk menghakimi atau menjudge apapun kondisinya atau siapapun orangnya, gitu ya. Aku manusia, Tuhan saja tidak pernah judge aku, jadi aku berusaha jangan sampai aku judgmental, jangan sampai aku ngejudge orang lain atau apapun kondisinya. Aku hanya menyampaikan informasi yang aku dapatkan di sini, gitu ya. Kemudian aku juga melihat ada keterkaitan seorang ibu, baik ibu kamu atau ibu dia atau ibu dari kedua belah pihak yang menjadi kendala dalam hubungan kalian, gitu ya, atas apapun keterlibatan dari seorang ibu ini, the empress, seorang ibu gitu ya, baik dari ibu kamu atau ibu dia atau bahkan berdua gitu yang terlibat atau terlalu terlibat sehingga keterlibatan ini menghambat perkembangan hubungan kalian. Aku lihat seperti itu, gitu ya. Untuk zodiaknya di sini kita ada Taurus, gitu ya. So far yang aku dapatkan di sini adalah Taurus, gitu ya. But we will see dari spread selanjutnya. So, untuk selanjutnya kita akan lihat perasaan dia terhadap kamu sejauh ini, gitu ya, Cancer ya. So we'll see. Kita ada King of Wands, kita ada Seven of Wands, kita ada The Magician, kita ada Five of Wands, dan kita ada Eight of Pentacles, gitu ya. Oke. So, Cancer, aku barusan mendengar Virgo dan Capricorn gitu. Jadi possible beberapa dari kamu Cancer ada yang dealing dengan Virgo dan Capricorn gitu ya. But balik ke topik yaitu perasaan dia terhadap kamu sejauh ini. Aku melihat dia tuh pengen banget untuk action kepada kamu. Dia pengen banget untuk do something untuk membuktikan dirinya. Membuktikan bahwa dia ingin memperjuangkan atau memperjuangkan kembali hubungan kalian gitu ya. Beberapa dari kalian udah ada yang sempat pacaran tapi sekarang putus gitu ya. Dan dia sebenarnya ingin rekonsiliasi. Ingin memperjuangkan berpacaran kembali di antara kalian berdua. Cuman dia juga punya pertimbangan sendiri kenapa dia belum ada action yang signifikan atau belum ada action sama sekali walaupun keinginannya untuk action. Walaupun keinginannya adalah untuk do something. Nah, dari sisi dia pertimbangannya atau kendalanya adalah selama ini kalian banyak berdebat atau berargumen tapi yang sifatnya tinggi-tinggian ego, sama-sama tinggi-tinggian ego, yang sifatnya menyudutkan satu sama lain, bukannya cari solusi. Terlalu banyak
permasalahan yang terjadi atau terlalu sering gitu. Nah, itu menjadi pertimbangan terbesar dia aku lihat untuk sejauh ini gitu ya. Di sini juga ada isu terkait dari sisi dia, ada isu terkait karir dan atau finansial gitu ya. Sama dengan kamu juga di spread kamu ada isu terkait um, karir dan atau finansial atas apapun jenis keterkaitannya, dan dari spread dia juga ada isu terkait karir dan atau finansial. Cuman aku ngerasain banget energi yang kuat dimana kalau dari sudut pandang dia, Cancer, dia merasa terlalu banyak konflik, terlalu banyak komunikasi yang tidak efektif gitu. Nah, dia merasa itu kendala, dan sebelum dia bisa meyakinkan dirinya bahwa konflik-konflik ini, bahwa komunikasi yang tidak efektif ini bisa diperbaiki, kalau dia belum yakin, dia belum akan bergerak secara intens walaupun dia mau. Gitu. Gitu ya. Um, untuk zodiak, di sini kita ada Aries, Leo, Sagittarius, kita juga punya Gemini, gitu ya, Gemini, gitu ya. Oke, Cancer, kita bakal lihat kesarannya untuk kamu dalam menjalani dan menanggapi hubungan percintaan dengan si dia, gitu ya. So we'll see. Kita ada kartu You and your loved ones are safe. Kemudian kita juga punya kartu Look at the bigger picture. Kita juga punya kartu The end of a tough cycle approaches. Dan yang terakhir kita punya Nothing will come of the situation. Gitu ya. Gini Cancer. Sebenarnya masa-masa sulit yang sekarang ini sedang terjadi di dalam hubungan kamu dengan si dia, itu bisa berakhir. Bahkan sebenarnya bisa banget sesegera yang memungkinkan berakhirnya dan berubah menjadi satu awal yang lebih baik, awal baru yang lebih positif. Masih ada chance untuk hubungan diselamatkan. Gitu ya. Tapi ada perubahan atau sesuatu yang perlu kamu lakukan dulu. Jadi gini, hubungan bisa baik atau tidak itu merupakan andil kedua belah pihak, gitu ya. Jadi kalau misalnya hubungan baik, ya kamu ada porsi kenapa hubungan baik, dan dia juga punya porsi kenapa hubungan baik. Begitu sebaliknya, kalau hubungan tidak baik, kamu punya andil atau porsi kenapa hubungan tidak baik, dan dia juga punya andil dan porsi kenapa hubungan tidak baik. Nah, tapi let's talk about you dibanding berbicara tentang dia. Karena kalaupun kita bicara dari sudut pandang dia, apa manfaatnya gitu. Kalau kamu udah tahu nih jeleknya dia di mana, lalu kamu omongin ke dia, belum tentu dia mau denger gitu. Nah, tapi kalau kita bahas dari sisi kamu punya kontrol atas diri kamu, atas pikiran kamu, atas tindakan kamu. Jadi kalau kamu sudah tahu nih kekurangan kamu di mana, apa yang perlu kamu perbaiki, kamu bisa do something terkait negativity itu. Nah, kalau dari sisi kamu, Cancer, aku melihat kamu terlalu overthinking, terlalu insecure, terlalu jealousan gitu, yang pada akhirnya kadang kamu jadi irasional, kamu jadi bertindak atau berucap hal-hal yang sebenarnya nggak perlu dilakukan, atau hal-hal yang terbilang tidak masuk akal gitu. Karena kan insecurity, overthinking itu kan merupakan negativity. Namanya saja pikiran berlebih gitu kan. Segala yang berlebih nggak pernah bagus gitu. Yang tidak ada jadi ada, yang ada jadi nggak ada gitu. Jadi kamu perlu kontrol pikiran kamu. Kamu manusia, kamu kontrol pikiran kamu kontrol emosi kamu. Jangan sampai terbalik. Jangan sampai emosi dan pikiran kamu yang kontrol kamu. Gitu. Hati-hati di sana, karena
Kalau kamu dikontrol oleh pikiran dan emosi kamu, ujung-ujungnya berdampak ke cara komunikasi kamu, ke bagaimana kamu berlaku, bertindak, yang pada akhirnya kalau pola perilakunya atau pola komunikasinya negatif, jalannya hubungan, prosesnya hubungan juga tidak akan optimal, ujung-ujungnya outcome hubungan juga tidak optimal. Seperti itu. Kamu bisa coba consider di sana, evaluasikan di sana ya Cancer ya. So, Cancer, terima kasih banyak. Semoga hasil reading ini bisa bermanfaat dan membantu. Aku minta maaf apabila aku udah salah-salah kata, atau kata-kata yang kurang baik dan juga kurang berkenan yang menyinggung. Aku minta maaf. Untuk kamu yang mau mengambil personal tarot reading dengan aku, kamu bisa DM ke akun Instagram aku dan kamu akan dilayani oleh admin aku. Kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain. Gitu ya. Untuk price list sebenarnya sudah terlampir di description box di bawah video ini. Atau di samping video ini yang kamu bisa cek karena di sana juga ada pendetailan dari masing-masing paket dan juga sesi. Gitu ya. Apabila kamu merasa terbantu dan terpanggil untuk komen, like, dan share video ini atau subscribe channel ini, silahkan dan terima kasih banyak, namun tidak ada paksaan. Gitu ya. So, Cancer, terima kasih banyak. Sekali lagi terima kasih banyak, kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.